Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli ni'matin wa tawfiqis shalihat. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sayyidina Muhammadin bin Abdillah la nabiyya wa la rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah salat subuh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan cuaca yang terjadi, kemudian ini musim liburan semester dari tingkat paling kecil sampai besar. Jadi biasa di Masjid At-Taufik yang kata para khotib itu tipikal masih bekerja. Jadi jamaah ini paling banyak ya orang-orang yang disebutkan di luar, hanya bekerja, bekerja mayoritasnya. Sehingga cirinya kalau di masa-masa seperti ini, sholat subuh dan sholat Jumat itu tidak seperti biasa. Nah, ini memang dialami masing-masing yang tipikal dengan masjid kita di tempat-tempat di pusat-pusat kota, mungkin jalan yang beda dengan keramaian dan di dalam kampung. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Sejak awal kita memang meniatkan telah ini mudah-mudahan dicatat Allah sebagai bagian dari majelis ilmu. Sejak awal kita berazam berapapun jemaahnya dalam keadaan seperti apa kita adakan, mudah-mudahan menjadi ridho kita untuk juga meramaikan jemaah subuh. Alhamdulillah sudah diadakan dengan jilid ini, alhamdulillah lumayan lebih banyak ya, dibanding hari-hari tertentu seperti ini. Salawat salam diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri kaum dan kita sebagai akhir zaman. Yang ketiga, jemaah rahimahullah, hari ini insya Allah saya di sini tidak akan terlalu lama karena ada seorang sama kita yang mempunyai hajat mengakhirkan juga cucu beliau, yaitu cucu dari Bapak Nasir dan Ibu ini. Begitu nanti mohon keikhlasan setelah ngaji ini selesai, saya minta untuk kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Anda Fahri Rafa Rinastio bin Ferdi Rinastio, Anda ini adalah cucu dari Ibu Nini dan Bapak Nasir. Mudah-mudahan yang kedua juga ada kita, khususnya sunat paling baik di sekolah. Ini harapan mimpi nanti kita benar-benar lancar, cepat sehat, jadikan Allah sebagai anak yang soleh, bermanfaat bagi kedua orang tua sama bangsa. Ada di nanti setelah ini kita bersujud bersama, kita berdoa bersama, dan juga dijawab Allah Subhanahu wa taala. Tadi jawab saat subuh rahimahullah masih melanjutkan syarah tulisan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Tauhid Istinja. Ini paling banyak. Di awal paling banyak, tapi insya Allah sudah kita lalui beberapa. Coba Allah Ibnu Hajar Al-Asqalani ini memang fakih dalam fikih syariat dan hadis. Sebagai pengantar yang dulu pernah sampaikan, beliau punya seorang murid yang namanya Abu Zakaria Al-Ash'ari. Kalau dengan banyak baca kitab salat itu mengarah kita dan fakih dalam hal ulumul Quran dan hadis. Abu Zakaria Al-Ash'ari punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Hajar ini dalam bahasa Arab maknanya waktu. Sehingga Ibnu Hajar Abu Zakaria Al-Ash'ari ini orang yang sangat solid, sangat fakih dalam hal ilmu itu. Ketika beliau memberikan kepada murid-muridnya, beliau itu senantiasa berkeringat. Orang-orang Jawa dulu luar biasa dalam hal ilmu. Ketika ditanya wahai Syekh,
Saya lihat dengan kemarin malam ketika tidak mengajar dengan teringat seolah-olah orang ketakutan. Ketika mengajarkan, jadi juga seperti orang yang ketakutan. Saya ingin bertanya, pertanyaan dari muridnya yang paling pintar, ketika Ibnu Hajar Al-Haytami, nanti juga jadi ulama. Apa jawab Abu Zakaria Al-Ansari? Wahai muridku, sesungguhnya jadi beliau ini guru, tapi masih belajar. Ketika saya belajar dengan guru saya juga berkeringat. Ketika saya mengajar kalian, saya juga berkeringat. Sehingga saya ini seperti diajar baiklah hajar ini. Saya seolah terhimpit dua batu yang hitam yang besar. Kok bisa begitu sih? Ya, ketika saya belajar dengan Ibnu Hajar Al-Ansari. Ketika saya belajar dengan guru saya, Ibnu Hajar ini yang mengangkat ini, saya itu takut luar biasa kalau saya tidak bisa menerima ini dan saya harus berbuat sama. Ketika saya mengajar murid-murid saya takut juga berbuat salah atas saya yang sampaikan karena ada murid saya yang kita yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya seolah digantung dua batu besar. Dalam bahasa kita disebut saya dihimpit hajar ini dua batu yang sangat besar. Itu ulama zaman dulu begitu waroknya. Ini luar biasa, dia masih merasa kurang perlu belajar sama gurunya, saya takut salah, kemudian saya dengar guru saya. Ketika saya mengajar, saya takut nanti protes murid saya karena saya dari paling pintar namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini salah satu yang saya ini akan kita karangan guru dari Abu Zakaria Al-Ansari. Jawab Allah saya menjelaskan sebentar. Mari dalam hal konsep yaitu buang hajar, ketika ini bagi dari segi fikih, selanjutnya dari Jabir radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza taqawwata rajulan falyatawafa kullu wahidin minhuma an sahibihi wala yatahadatsana fa inna Allaha yaqutu ala dzalik. Wa Imam As-Sahih dari Imam Ahmad dan disebutkan dibesarkan dan diberkotakan. Tapi hadis ini menurut ulama adalah maklum. Saya baca dulu ya, artinya nanti saya jelaskan apa itu hadis maklum. Berkata Rasulullah SAW, apabila dua orang sedang buang hajatnya, air besar maupun air kecil, hendaklah masing-masing berlindung menutup diri dengan yang lainnya dan jangan saling berbicara. Wala yatahaddatsana, jangan saling berbicara antara satu dengan lainnya karena Allah menutup perbuatan ini. Jadi hadis ini menjelaskan apabila sedang buang hajat, biasanya dari sekolah-sekolah di pondok itu kan jadi satu walaupun tidak ada sekatnya. Kalau ada sekatnya seperti di mall-mall itu, dan biasa kita buang air kecil ngomongannya ojol itu. Dan hal ini sangat tidak dianjurkan. Walaupun hadis ini disebut jumhur ulama sebagai hadis ma'lul. Hadis ma'lul itu apa? Hadis ma'lul itu selebihnya kita kenal dengan hadis sahih, dhaif, atau hadis palsu, mardud, atau bukan. Hadis mustalah hadis ma'lul. Ma'lul itu atau istilahnya hadis mu'allal. Itu hadis yang sanadnya tidak tersampaikan nyambung kepada Rasulullah SAW secara langsung. Hadis ma'lul. Di sampai hadis ma'lul ada hadis marfu. Ini juga ada. Hadis marfu itu hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dan bersambung sanadnya kepada beliau. Ada juga hadis yang juga disahihkan para ulama, namanya hadis mauquf. Dengan hadis mauquf itu apa? Hadis mauquf itu hadis yang sampai pada sahabat terdekat dengan Rasulullah. Maksudnya tidak sampai kepada Rasulullah, tapi
soft juga karena sampai kepada sahabat yang beda dengan Rasulullah. Ada hadis maktu itu apa? Yaitu hadis yang sanadnya sampai kepada tabi'in. Apakah boleh dipakai? Boleh karena karena 3 generasi ini kata Rasulullah adalah generasi terbaik. Yaitu generasi saya sahabat, kemudian bapak. Setelahnya itu tabi'in dan setelah tabi'in. Nah, hadis maksud ini dinisbahkan pada Rasulullah, tapi tidak sampai ke sana. Tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Apakah boleh dibuat misal dalam hal yang tidak berhubungan dengan hukum halal haram dalam usul yaitu akidah boleh. Nah, berkata seperti ini, tipis atau keluarga besar atau omongan dan kontrol ini saling menutupi walaupun itu non sewu atau pelan atau itu saling menutupi baginya, saling menutupi alat hitamnya, agar tidak saling melihat dan tidak bercakap-cakap. Walaupun bercakap-cakap oleh para ulama ini satu sudah makruh karena di sini makruh. Demikian hadis yang pertama. Jadi yang pertama dari hadis ini syaratnya adalah hendaknya setiap kaum muslimin ketika buang air besar atau air kecil, kemudian dia ada sahabat dan temannya, apakah ini ada jalan sunnah atau? Jadi jalan sunnah walaupun masih ada jalan seperti tidak sekarang berulang atau mall-mall. Di bodoh-bodoh itu akan mandinya itu ada bersebelahan. Itu sangat diajarkan tidak saling bercakap. Dan ini menunjukkan sangat dianjurkan agar tidak bercakap-cakap baik itu sama lelaki atau perempuan ketika sedang buang air kecil atau buang air besar dan tersebut tidak saling mengingat. Kemudian hadis yang kedua dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah sungguh Rasulullah SAW bersabda, la yamassanna ahadukum zakaru biyaminihi. Dengan berkata, la yamassanna, jangan menyentuh ahadukum salah satu di antara kalian zakaru, zakarnya biyaminihi, lawan tangan dengan tangan kanan. Dua ya pula ketika seseorang itu sedang berak, wala yatamassah minal qalami biyaminihi, dan juga jangan bersuci beristinja ketika sedang baul, buang kecil besar, biyaminihi dengan tangan kanan. Ya nafas fil ina'i, dan janganlah kalian bernafas dalam bejana. Dalam bejana ini tidak ada tiga. Sehingga Muslim dari Abu Qatadah dari Imam Muslim dan Imam Bukhari dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali seorang dari kalian memegang gagang dengan tangan kanan ketika sedang kecil atau berbuat kecil. Jadi dengan tangan kiri boleh. Yang kanan itu nanti untuk beristinja atau bersuci dengan air. Yang kedua, la yatamasah, janganlah mensucikan buang air kecil atau besar biyaminihi, dengan tangan kanan. Insya sudah kita sudah biasa dengan tangan kiri ya. Biasa dengan tangan kiri. Yang terakhir, la yatanafas fil ina'i, jangan bernafas di atas air dalam bejana. Di beberapa ulama menjelaskan yaitu larangan meniup ke dalam bejana ketika minum agar tidak kotor dan dipakai orang lain. Dari zaman sahabat Rasulullah itu kalau minum susu atau air itu dalam bejana yang agak kecil ini, kemudian kita akan dituang ke gelas dan diminum bergantian. Larangan Rasulullah SAW ketika panas jangan itu bejana. Nanti teman yang minum berikutnya akan kotor. Dan karena betul, kemudian ketika dia minum
dioksida dan sisa-sisa pernafasan. Ini kalau bereaksi dengan air yang panas akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Pokoknya si menil tadi punya bolo waktu, hormon dan seperti itu. Dan sampai sekarang menurut air panas dalam gelas itu tidak diajarkan, tidak disunahkan oleh agama kita. Jadi bukan perjalanan besar seperti itu, maksudnya ada perjalanan untuk minum. Kemudian bagaimana orang dengan kanker ini dijelaskan dalam hadis ini? Hadis ini menunjukkan betapa agama Islam memuliakan sisi kanan dan menjauhkan dari kotor. Sehingga dilarang kita begitu perempuan atau laki-laki membersihkan dari istinja ketika bermandi sebesar dengan tangan kanan. Hatta memegang belakang farji bagi wanita dengan tangan kanan sesudah buang air kecil, dengan air tangan kiri boleh. Yang berbeda tidak ada. Kemudian hadis yang berikutnya, Wa'an Salman radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Salman radhiyallahu anhu qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kepada kami, idza astaqbilal qiblah yastanji beliau, dan sungguh Rasulullah SAW pada kami untuk menghadap kiblat waktu buang air besar atau buang air kecil, dan juga yastanji bilqa'i minaz, dan juga yastanji bil yamin atau yastanji bilqa'i bi aqalla min salasi atau hajrin atau yastanji dan juga melarang kami apa itu cebok dengan tangan kanan atau istinja dengan batu apabila tidak ada air, tapi batu itu kurang dari 3, dan juga melarang kami beristinja dengan kotoran binatang atau tulang yang sudah kering. Syarat di sini yang pertama adalah kita tidak dianjurkan ketika berak atau kencing menghadap atau menggunakan kiblat. Ini dikuatkan oleh hadis dari Abu Hurairah yang marfu dan diriwayatkan Imam Muslim. Jadi hadis yang marfu, kalau dimaklum hadis ini marfu. Apa itu hadis marfu? Hadis marfu itu hadis yang sanadnya itu dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Jadi hadis marfu ini bersanad sambung kepada sumbernya Rasulullah SAW. Hadis marfu ini ada 4. Yang pertama ada bilqauli, yaitu apa yang diucapkan Rasulullah SAW baru Rasulullah tidak melakukan. Nah, kita termasuk marfu, termasuk asyamu siyomi 9 Asyura. Jadi puasa di tanggal 9 Asyura itu diucapkan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah melakukan. Rasulullah senantiasa melakukan di tanggal 10. Kemudian ketika sahabat tanya Rasulullah sesungguhnya Yahudi itu berpuasa tanggal 10 karena dibebaskannya Nabi Musa dari jerah Fir'aun, dibebaskan virus dari ikan yang menelannya. Betulkah itu ketika terjadi di Madinah? Apa kata Rasulullah? Maka kita selisih mereka. Saya tahun depan akan berpuasa tanggal 9 Asyura atau 9 Muharram. Dan tidak sampai tahun depan tanggal 9 itu Rasulullah sudah diundang dari Allah SWT. Ini marfu, langsung bersama Rasul kepada Rasulullah, tapi Rasul tidak pernah melakukan bilqauli. Maka demikian ini kenapa seluruh ulama ahli hadis tetap merupakan kesunahan. Hadis marfu yang kedua bifi'li, yaitu dilakukan Rasulullah, tapi Rasulullah pun tidak pernah berkata, tapi dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya katanya jadi Rasulullah melakukan, tapi tidak pernah diucapkan. Tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW, tapi Rasulullah melakukan. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah tapi tidak diucapkan pun jadi hadis. Banyak di
derajat istilah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, tahlil, yaitu dilakukan sahabat Rasulullah tidak pernah melakukan. Jadi sunnah juga dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Suatu saat Rasulullah bermimpi sandalnya terkena di surga di kaki Bilal dan Bilal, apa itu senantiasa kau lakukan sehingga saya mudah perompakmu itu ada di surga. Kata Bilal, ya Rasulullah, saya setiap habis wudu saya sholat 2 rakaat. Maka para ulama mengatakan bolehnya sholat sunnah setelah wudu. Ada yang menyatakan sholat sunnah wudu 2 rakaat sebelum waktunya. Jadi ini tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Yang terakhir ada yang namanya nasfi, yaitu hadis marfu yang disandarkan pada sifat fisik Rasulullah SAW. Misalnya kita melihat jalan Rasulullah SAW itu, kalau berjalan Rasulullah itu seolah-olah jalannya agak menurun, jadi mantap. Rasulullah tidak pernah menurun, tidak suruh menyampaikan, tapi dari sifat Rasulullah untuk berjalan seperti itu. Atau Rasulullah kadang berjelak, gimana ya? Dilihat dari Rasulullah dengan sahabat banyak, walaupun tidak dikaulkan oleh Rasulullah SAW. Di sini makhluk lebih kuat daripada yang makhluk. Jadi yang saya baca tadi, maka dilarang membelakangi atau menghadap kiblat ketika berak atau kencing. Yang kedua, syaratnya ini mesti ya bagi proses itu menghadap ke barat sama ke timur. Karena penjelasannya inilah pentingnya kita belajar di sekolah hadis. Larangan tersebut kata para ulama dan kita belajar sekolah itu bukan semata-mata di dalam rumah atau di dalam ruang tertutup, tapi di lapangan terbuka. Jadi zaman Rasulullah itu memang tidak banyak tempat-tempat tertutup. Kalau sewu kikis, ya di tempat terbuka, di lapangan terbuka. Itu sangat tidak dianjurkan menghadap kiblat, tapi dianjurkan membelakang. Membelakang itu menghadap kiblat tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Maka dengan berdasar hadis ini diperbolehkannya di dalam perkampungan, di dalam rumah atau di dalam ruangan tertutup masih dibolehkan. Kemudian yang ketiga, larangan bercebok atau bersuci dengan batu dan dengan tangan kanan. Adapun dengan batu, dalam hadis sebelumnya kan boleh. Tapi yang tidak dianjurkan itu bersuci dengan batu yang satu saja. Besok waktu itu tak kita. Yang darurat, yang minimal harus kita batu. Dan yang ketiga, dilarang beristinja, karena kalau waktu dijogok seolah ternyata kurang kering, maka dalam waktu kita tidak dianjurkan. Atau menurut saya kalau di dalam pasir dulu itu ya kok orang kunta itu kalau kering hanya ada tidak dianjurkan kosong dan masalah. Dan hadis berikutnya berkaitan dengan menghadapi berat ini dari Imam yang 7, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi dan sampai ke itu. Walisa berarti dari Imam yang 7, an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Wala tastaqbilul qiblah, wala tastadribu bima biqaidin أو بول ولكن شربوا أو عرضوا. Kata Al-Ansari, Rasulullah pernah berkata, janganlah kamu menghadap ke selatan atau ke utara ketika buangnya besar. Jadi bigoitin atau baulen itu buangnya besar, baulen itu buangnya kecil. Bigoitin atau baulen, buang air besar atau buang air kecil. Tetapi menghadaplah kata Rasulullah, syariku au ariku, menghadaplah ke timur dan ke barat. Hadis Imam 7 diriwayatkan. Jadi kalau kita membaca hadis ini tekstual, berarti dalam hadis ini oleh menghadapkan kloset itu ke timur dan ke barat. Kalau ke timur ke barat kan membelakangi, kan tidak boleh dalam hadis ini. Nah, maka kita perlunya isyarat hadis ini. Hadis ini dikeluarkan sebelumnya di Madinah. Madinah itu ada di utara Makkah. Jadi
telah melalui tidur. Maka Rasulullah jangan kamu kencing atau berak menghadap ke selatan dan ke utara, tapi menghadap ke timur dan ke barat. Itu kalau diterapkan di sini, kita hadapkan ke timur dan ke barat tanpa menjalankan hadis, justru kita membelakangi dan menghadap kiblat. Karena Madinah itu ada di sisi utara, maka kata Rasulullah, ojo gawe dan jangan kamu berak bersama di tempat terbuka. Menghadap melalui tidur apa namanya? Kalau menghadap tidur berarti menghadap kiblat, kalau menghadap kamar belakang kiblat. Tapi hadapkan ke timur dan ke barat. Kalau kita baca tekstual saja, habisnya tidak boleh menghadap timur dan ke barat. Maka inilah kalau kita belajar hadis. Sehingga dimaksud Rasulullah jangan menghadapkan ke selatan dan ke utara, tapi hadapkanlah kamu ketika baul atau baul di kencing dan buang besar itu ke timur dan barat. Maksudnya adalah kiblat. Jadi kalau kita ya tentu afdolnya menghadapnya ke selatan ke timur, bertentangan dengan di sini, tapi ya itu maksudnya. Nah, seperti itu. Kalau di tempat tertutup, menurut ulama hadis masih dibolehkan, walaupun tidak diajarkan bentuknya hanya satu pada makruh saja. Jangan diulang dari sini waktu nak bongkar ini menghadapkan ke selatan, tidak ada seperti itu. Jadi masuk hadis ini ada tempat-tempat terbuka, tempat-tempat terbuka di dalam masih dibolehkan, mana yang jauh masih punya makruh. Jadi hadis yang terakhir ini kata Rasulullah, jangan kamu kencing atau berak menghadap selatan dan utara, tapi hadapkan timur dan barat. Maksudnya adalah kiblat. Kiblat untuk sholat, karena kiblat itu kan ada tiga kata pertama. Kiblat itu sholat, kiblat itu doa, al-a'la. Kiblat doa itu ada di atas. Terus bagaimana dengan kiblat yang ketiga? Kiblat orang-orang yang ada di Masjidil Haram dan sekitarnya, kiblatnya langsung menghadap kepada Ka'bah, kiblat sholat. Kemudian bagaimana orang-orang yang berada di luar Makkah dan Madinah, maka kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Bagaimana dengan yang negara-negara di luar Arab Saudi, maka kiblatnya adalah Makkatul Mukarramah. Nah, itu yang berarti tak mungkin betul di Ka'bah di luar kota Makkah dan Madinah, di luar Arab Saudi. Kata ulama boleh, tidak harus diubah, boleh sehingga mengubah semua. Saya tidak terlalu receh betul, karena orang zaman itu juga membuat masjid juga berubah. Kiblat orang-orang di luar Arab Saudi itu ke arah Makkatul Mukarramah. Kiblat orang-orang di luar Makkatul Mukarramah kiblatnya adalah Masjidil Haram. Kiblat orang-orang yang di Makkatul Mukarramah di Ka'bah. Baik. Oke, ini Islam sangat indah, sangat mudah, tidak mempersulit. Dan yang terakhir, sebelum kita tutup dengan doa dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa anha, dari sahabat Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena idza kharaja min al-ghaib, dan ketika kalian keluar min al-ghaib dari WC, karena WC itu bermakna besar, qala ghufranaka akhrajahu khamsa wa sahahu Abu Hatim wal Hakim, maka ucapkanlah ghufranaka, aku mohon ampunan ya Allah. Di surat Imam yang 5 disebutkan oleh Abu Hatim dan Hakim. Apa hikmah atau pendapat dari hadis ini? Yaitu minta ampunan kepada Allah setelah keluar dari tempat yang kotor atau WC. Karena di hadis lain disebutkan sebelumnya berkumpulnya syaitan itu di tempat-tempat yang kotor, termasuk di kamar mandi dan buang air besar. Yang kedua, hikmahnya kita mohon ampun kepada Allah itu dengan sungguh karena kepada Allah mohon ampunanmu, yaitu hikmah istighfar, yaitu bersyukur kepada Allah sebab menjauh berat itu membebaskan kita dari memberatkan hati kita. Di samping itu dengan istighfar itu tadi mengganti zikir yang tidak bisa dilakukan ketika di dalam kamar mandi. Kita pernah sampaikan di hadis sebelumnya, membaca
sampaikan dari kita kecil, yaitu alhamdulillahilladzi al-hadai anil ada orang. Kalau sebelumnya misalnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung padamu minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan. Adapun baca aku dari keluar kaki kanan baca ghufranaka juga boleh. Jadi ada kesunahan dari sahabat dan kami, satu juga sunnah dari Sayyidah Aisyah dari Rasulullah SAW. Demikian para jamaah, dan mohon keikhlasan sebentar untuk berdoa. Mugi-mugi ananda dan cucu dari Bapak Nasir dan Ibu Rini, ada Fakira Nastio, Binti Nastio, mudah-mudahan yang beberapa kali mengatakan ikan dilancarkan ikannya cepat sehat walafiat, dan juga nanti dijadikan Allah SWT sebagai anak yang soleh. Tapi juga doa ya yang dengan guru solehah niat itu aku terus karena berbagai fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hadi sunnatuka wa sunnata nabiyyika wassalatu alaihi wa alihi wa tiba'u minna nabiyyika بمشيئتك وإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء حكمته وأمر أنقذته وعدته حر الحديد في ختانه وحجابه بأمر أن تعرف به منا. اللهم اجعلنا من أزواجنا وأولادنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ومقيم الصلاة ربنا وتقبل الدعاء. اللهم اجعلنا من ازواجنا واولادنا وذرياتنا من اهل العلم واهل الخير واهل التقى واهل التقوى واهل الصداقه واهل الصلاه الجماعه، ولا تجعلنا واياهم من اهل السوء واهل الخير، وسمعا نافعا ورزقا واسعا وخلقا حسنا والتوفيق لطاعتنا وفهم النبيين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا ابواب الصحه، اللهم افتح لنا ابواب البركه، اللهم افتح لنا ابواب العلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin diberikan perjalanan lancar baca Al-Qur'an dan segala kecerdasan ini yang soleh berbakti kepada orang tua, bangsa dan agama. Wa akhirul